tidak ada sekarang. Saya uh, sebab saya perlu berkongsi minggu-minggu. Jadi saya berpikir mengapa tidak saya melakukan satu series. Jadi ini adalah satu challenge bagi saya ya, satu challenge karena saya tidak pernah membuat satu series tentang topik-topik untuk sharing. Selalunya itu satu satu topik satu minggu ya. Tapi sekarang karena saya diberikan peluang untuk sharing ya, untuk berkongsi untuk beberapa minggu yang akan datang. Jadi saya berpikir uh, mengapa tidak saya melakukan satu series. Jadi series saya adalah berkenaan dengan kasih karunia Tuhan. Ya, hari ini ya part yang pertama, episode yang pertama, saya mau katakan episode ya, saya mau panggil itu satu episode. Jadi episode malam ini adalah kasih karunia. Tajuk tajuk seriesnya juga kasih karunia Tuhan. Tetapi malam ini kita hanya akan masuk ke dalam introduksi. Ya, saya hanya mau berkongsi dengan kita apa yang saya telah pelajari. Ya, saya tidak mau mengambil kredit untuk firman Tuhan malam ini karena saya juga belajar daripada gembala-gembala yang lain ya, saya juga belajar daripada mereka, dan ya saya juga mengumpul semua nota-nota ini. Jadi saya tidak mau mengambil kredit ya, tetapi saya mau berkongsi dengan kita apa yang saya telah pelajari ya. Haleluya. Jadi selama saya hidup ini ya saudara, saya dibesarkan dalam keluarga Kristen, di dalam keluarga ya, dengan ibu bapaknya full time pastor ya, gembala-gembala gereja. Mereka juga memang serving in the church ya, mereka serve dalam gereja. Jadi saya tidak dilahirkan di dalam keluarga Kristen tidak bermaksud kita itu otomatis diselamatkan ya saudara-saudari. Kita harus menerima Tuhan dengan hati sendiri ya. Tidak semestinya kalau kita dilahirkan dalam keluarga Kristen, otomatis anak kita itu atau kita itu adalah seseorang yang diselamatkan oleh Tuhan. Ya, kita harus menerima Tuhan, kita harus menerima Dia sebagai juru selamat kita. Amin. Jadi membesar itu saya ya seperti biasa, kanak-kanak kita kadang-kadang ya ada jahatnya ya. Saya bukan mengatakan jahat itu seperti saya keluar ya, saya keluar melakukan jenayah ya, ataupun saya bunuh orang atau apapun. Tetapi maksud saya dalam jahat ini adalah jahat yang sedikit bagus ya. Bagus jahat ya. Saya cuman ya berbohong ya, seperti biasa kita semua berbohong ya. Kita memang dalam naluri manusia itu memang kita akan berbohong. Jadi seperti orang lain, saya juga membesar ya, tidak semestinya di dalam keluarga Kristen saya itu bagus-bagus saja ya. Dan dan uh, dan uh, kadang-kadang kita akan melakukan ya, kita akan bohong ya, dalam bahasa Inggris panggil white lie ya, bohong yang kecil-kecil ya, tetapi itu sama saja masih berbohong ya. Tetapi ya ada satu poin dalam hidup kita itu ya, hati kita dengan minda kita meletakkan satu level ya, satu limit uh, yang kita pikir ya, dosa kita dengan iman kita meletakkan satu level ya, sebagai ya berapa banyak ayat-ayat Alkitab kita postkan dalam Facebook seperti itu. Kita meletakkan satu kategori, kita meletakkan orang-orang ya, orang-orang yang kita lihat dalam hidup kita meletakkan mereka dalam satu kategori ya, betapa rapatnya mereka dengan Tuhan atau betapa jauhnya mereka daripada Tuhan ya. Dan dan tidak tahu bagaimana, tetapi kita ada pikiran ini bahwa kita itu adalah satu kayu pengukur kebaikan Tuhan ya. Kita berpikir bahwa Tuhan telah memilih diri kita untuk menjadi satu kayu pengukur ya, untuk manusia lain bagaimana mereka dipandang oleh Tuhan. Dan hari ini kita datang ke gereja karena itu membuat kita rasa kita adalah lebih baik daripada orang lain. Ya. Datang ke gereja sekarang ya, hari ini ya, saat ini
Kita tidak datang ke gereja untuk menyembah Tuhan, tetapi kita datang ke gereja untuk untuk menunjuk-nunjuk, to show off. Kita menunjukkan betapa cantiknya kita hari ini, ataupun betapa cantiknya kereta kita, mobil kita. Kita hanya mau menunjuk kepada orang lain yang kita ini adalah lagi bagus daripada mereka. Tetapi di sini ya saudara-saudari, kita semua memerlukan Tuhan. Semua kita memerlukan kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya ada di antara kita, saya juga sendiri mau mengaku, kita melihat seseorang itu, bagaimana seseorang itu adalah karena apa yang dia lakukan. Jadi kalau dia melakukan sesuatu yang jahat, jadi dia itu adalah orang yang jahat. Dan di saat kita melihat mereka melakukan sesuatu yang jahat, dan kita tidak melakukan apa-apapun yang jahat, ada satu poin kita akan merasakan, kita itu adalah lebih bagus daripada mereka. Tetapi di sini saya mau mengatakannya saudara-saudari, bahwa kita, saya dan kamu, kita dan orang yang kita lihat melakukan jahat itu, kita masih memerlukan kasih karunia Tuhan. Jadi malam ini saya mau memberikan kita beberapa points mengapa saya mau berkongsi tentang kasih karunia Tuhan. Jadi poin yang pertama, saya mau katakan kasih karunia Tuhan itu adalah yang mengagumkan. Grace is amazing. Grace is amazing. Kasih karunia Tuhan itu adalah mengagumkan. Dan di sini kita tidak paham, ramai yang tidak paham, karena kita selalu mengatakan kasih karunia yang mengagumkan. Amazing grace. Kita juga nyanyi lagu itu, Amazing Grace, Tetapi mengapakah kasih karunia Tuhan itu mengagumkan? Tidak cukup hanya kasih karunia, tetapi kasih karunia itu mengagumkan. Dan apa yang dimaksudkan dengan mengagumkan, maksud mengagumkan ini adalah perkara yang luar biasa, tidak masuk akal, atau perkara yang abstrak. Bermaksud hal ini bukan biasa. Apabila kita melihat seseorang melakukan sesuatu yang biasa, itu adalah biasa, itu bukan mengagumkan. Di saat kita melihat sesuatu yang kita tidak pernah lihat atau kita tidak boleh pikirkan yang itu boleh dilakukan, itu adalah sesuatu yang mengagumkan, saudara-saudari. Dan di sini mengagumkan itu, Tuhan mengatakan hari ini ramai orang tidak faham apa itu kasih karunia, ataupun tidak faham apa itu kasih karunia yang mengagumkan. Dan Tuhan tidak mengatakan orang-orang di luar. Tuhan mengatakan orang-orangnya di dalam gereja, anak-anaknya di dalam gereja, mereka tidak faham, mereka tidak memahami apa itu kasih karunia yang mengagumkan. Di sini Tuhan mau mengatakan, kita pikirkan saja berapa banyak di antara kita, berapa banyak di antara orang Kristen, mereka masuk ke dalam gereja hari ini, mereka ada perasaan, mereka mempunyai rasa malu, mengutuk, dan takut kegagalan. Berapa di antara kita berorientasikan prestasi dan didorong kesempurnaan. Kita mau semuanya itu sempurna, kita mau kita mau performance kita itu sentiasa naik, sentiasa meningkat. Dan berapa di antara kita yang hidup tertekan dan putus asa karena kita merasakan bahwa kita tidak dapat mencapai sesuatu tahap yang kita perlu capai. Semua ini ini yang terjadi sekarang dalam gereja, saudara-saudari. Semua ini adalah orang-orang Kristen yang meletakkan iman mereka di dalam Tuhan. Betapa sedihnya, saudara-saudari. Ini yang berlaku sekarang dalam gereja, ini yang sedang berlaku hari-hari, karena mereka tidak memahami kasih karunia yang mengagumkan Tuhan.
yang kasih karunia Tuhan yang mengagumkan. Karena kita merasakan bahwa itu adalah kerja kita atau apa yang patut kita lakukan, ya, supaya kita diterima oleh Tuhan. Kadang kita merasa gaji kita ataupun bagaimana kita berpakaian atau berapa bersihnya rumah kita atau berapa cantiknya rumah kita, itu yang membuat Tuhan mencintai kita. Kita mempunyai pikiran ini, saudara-saudari. Dan sebenarnya kita sekarang berada di suatu tempat di mana musuh kita mau kita percaya, yang di saat kita menerima kasih karunia Tuhan, kita harus bekerja atau kita harus melakukan sesuatu untuk menyimpan kasih karunia Tuhan ini. Dan disebabkan itu kita mempunyai generasi hari ini yang tidak mau pergi ke gereja, ataupun yang pergi ke gereja disebabkan agama, ya, just because of religion, tetapi mereka tetap kosong di dalam. Mereka seperti ada yang tidak lengkap di dalam hidup mereka, seperti ada yang kurang di dalam hidup mereka. Dan anak-anak mereka tidak mau ke gereja karena mereka melihat semua ini, mereka tahu semua ini adalah bohong, semua ini adalah tidak benar. Ya. Karena mereka tahu ibu bapak mereka tidak pergi ke gereja karena mereka cinta akan Tuhan, karena mereka mau menyembah Tuhan. Di sini saya mau memberi satu penjelasannya, satu example. Ada satu pastor, dia mengatakan seperti ini, kasih karunia itu adalah seperti ini, seperti kamu di dalam satu kapal ataupun satu sampan, ya, and then ada arus yang menarik kita, dan Tuhan memberikan kita dayung, ya, oars. God provides oars, dayung, dan itu adalah kasih karunia. Itu adalah kasih karunia Tuhan. So, jadi ya, di saat kita ada dayung itu, ya, kita akan terus mendayung sampan kita, dan kita akan pergi, ya, arah yang lain daripada arah yang menarik kita, dan kita akan sampai ke penghujung itu. Dan pastor ini mengatakan kasih karunia adalah kemampuan ilahi untuk terus mendayung. Dan saya percaya ramai yang akan bersetuju dengan ini. Tetapi kalau kamu bersetuju, jadi saya tahu yang kamu tidak memahami apa itu kasih karunia. Karena kalau itu apa yang sedang berlaku, kamu mendayung sampan itu bukan kasih karunia yang mengagumkan, tetapi kamu yang mengagumkan. You are amazing. Dan pastor ini dia mengatakan dia telah bertanya kepada banyak pastor-pastor di luar. Dia bertanya, apa itu kasih karunia? Fahamkan ini ya saudara-saudara, dia bertanya apakah kasih karunia, ya. Dia bukan bertanya apa yang kasih karunia boleh lakukan. Dia bertanya apakah kasih karunia. Saya mau kita mau tulis ini ya, kasih karunia itu adalah kasih karunia yang tiada ukuran, yang kita tidak layak ataupun kita tidak boleh perolehi, ya, karena kita tidak layak untuk mendapatnya. Jadi di sini saya mau pecahkannya ke dalam 3 poin yang lagi, ya. Jadi kita masuk poin yang kedua, kasih karunia yang tiada ukuran. Mari kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi di saat kita meletakkan iman kita di dalam Tuhan Yesus, sekarang kita telah mendapatkan kasih karunia-Nya. Ya, dan saya suka di saat dia mengatakan itu bukan hasil usahamu, karena kita akan terus berpikir, oh kita yang dapatkan kasih karunia Tuhan karena pekerjaan kita, karena atas usaha kita, ya. Tapi di sini mengatakan tetapi pemberian Allah yang memberi kasih karunia itu. Amin. Tuhan mau hubungan ini dengan kita, saudara-saudari, ya.
Tidak kira berapa banyak yang telah kita lakukan jahat, ya, berapa banyak yang kita berbohong, berapa banyak kita telah, ya, dalam hidup kita telah hilang arus dalam Tuhan. Tuhan tetap mau Tuhan tetap mau hubungan ini dengan kita, ya. Dan saya mau kita ya berterus terangnya, ya, kita sendiri pun ada rules, ya, ada langgaran yang kita letakkan dalam hidup kita, ya, seperti kalau sekarang, ya, hidup saya saya lakukan sebagai example, ya. It's in the bag, the battery. Jadi saya mau katakan, saya sekarang tengah diet, ya. Tengah diet. Saya mau turunkan berat badan, dan saya sentiasa mengatakan dengan diri saya, oke, minggu ini kita jangan makan makanan yang manis, ya. Jangan makan minggu ini saja, 1 minggu, ya, jangan makan makanan yang manis. Tetapi selepas beberapa hari saya keluar membeli minuman-minuman manis, ya. Jadi saudara-saudari, kalau kita tidak boleh mengikut peraturan yang kita telah tetapkan dalam hidup kita, apalagi peraturan yang Tuhan tetapkan untuk kita, ya. Kita of course, ya, kita memang akan melanggar peraturan Tuhan, karena tidak ada yang sempurna dalam dunia ini, ya. Tiada siapapun yang sempurna dalam hidup ini. Dan walaupun kita melanggar peraturan-peraturan Tuhan, Tuhan tetap mau hubungan ini dengan kita, saudara-saudari. Dia masih mau, ya, karena kasih karunia Tuhan itu tidak boleh diukur, ya. Karena kasih karunia Tuhan itu tidak boleh diukur. Betapa jahatnya kita di dalam hidup lama kita, Tuhan tetap menerima kita. Dia tetap memaafkan kita. Amin. Ya. Dia mau hubungan ini, ya, saudara-saudari. Dan kita tidak boleh memegahkan diri kita, ya. Di saat kita ada kasih karunia ini, kita tidak boleh memegahkan diri kita karena kita yang mendayung sampan itu, tapi kita harus memberi Tuhan, ya. Tuhan yang memberi kita dayung itu. Bukan disebabkan dayungan kita dapat pergi ke arah arus yang lain, tetapi karena Tuhan yang memberi dayung itu, ya. Jadi kalau kita menerima kasih karunia Tuhan, kita dapat merasakan, ya, satu level, ya, God's faithfulness, a level of God's faithfulness. Kalau kita dapat kasih karunia Tuhan, kita dapat merasakan, ya, kita dapat experience, ya, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, ya. Saya sering testimoni, ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai, tidak setia di dalam hidup keluarga saya. Tuhan sentiasa setia di dalam hidup kami, ya. Membesar dalam keluarga yang ya, ibu bapak saya, di mana ibu bapak saya itu full time minister, ya. Mereka memang dalam gereja saja, dan Tuhan tidak pernah tidak setia. Tuhan tidak pernah kurang di dalam berkatnya di dalam hidup kami, ya. Jadi kalau kita menerima kasih karunia Tuhan, kita akan merasakan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya. Dan di sini saya mau mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah memegang kita, tidak pernah melarang kita, ya. Kita yang melarang diri kita sendiri, ya, karena apa yang kita telah lakukan 10 tahun yang lepas, ataupun apa yang kita telah lakukan 20 tahun yang lepas, ataupun apa yang kita lakukan, ya, kemarin. Di sini Tuhan mau mengatakan, bolehkah kita teruskan dalam hidup ini, karena saya telah membayar segalanya. Saya telah bayarkan semua itu, saya telah memaafkan kamu, saya menerima kamu. Bolehkah kita teruskan dalam hidup ini? Ya, dalam Alkitab berkatakan,
ya, sesiapapun yang dalam Tuhan, dia itu adalah orang yang baru. Amin. Dan di sini saya mau mengatakan, mau kongsikan poin yang ketiga saya itu adalah kasih karunia yang tidak layak bagi kita. Dalam English itu sangat pendek. Grace is undeserved. Ya, kasih karunia yang tidak layak bagi kita. Saya di sini, mengapa saya katakan kasih karunia yang tidak layak? Karena kita tidak layak menerima kasih karunia Tuhan. Ya, walaupun kita itu adalah seorang gembala, walaupun kita adalah seorang yang baik, ya, kita sentiasa menolong orang lain, ataupun kita adalah, ya, kita mempunyai rumah yang besar atau apapun, kita tetap tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 24 mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Dalam Kristus Yesus, Ya. Kita tidak boleh mengukur kasih karunia Tuhan karena kita tidak layak menerima kasih karunia-Nya. Ya. Karena Tuhan telah membayar semua dosa kita, Dia sudah tanggung semuanya, ya. Dia sudah membayar semua itu dalam full payment, ya, pembayaran yang penuh, ya. Tuhan tidak membayar dosa kita setiap 3 bulan. Dia akan naik ke salib, ya. Dia akan mati untuk kita, tidak, ya. Dia mati hanya sekali, dan sekali itu Dia telah membayar. Saya di sini ya saudara, saya tidak mau memberi kita, saya bukan mengatakan yang kita boleh pergi untuk berbuat dosa. Saya tidak mengatakan seperti ini, tetapi di saat kita melanggar peraturan Tuhan, saya mau kita tahu bahwa Tuhan tetap akan memaafkan kita. Tuhan tetap akan menerima kita, ya. Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita meminta pengampunan dalam Tuhan, ya, Tuhan akan sentiasa menerima kita. Ya, Tuhan telah membayar semua itu, ya, semua perbuatan kita di dalam satu bayaran. Dan sebab ini saya sentiasa, kalau saya dapat peluang untuk berkongsi, saya sentiasa tidak mau berkongsi tentang kasih karunia, karena ini adalah satu topik yang sangat-sangat susah dan sangat-sangat tricky, karena satu statement, ya, yang silap saya kata akan ya membawa kita ke dalam, ya, direction yang salah, ya, kefahaman yang salah. Jadi saya tidak mau kita salah faham apa yang saya katakan malam ini. Ya, ini bukan satu lesson, bukan satu lesson untuk kita berbuat dosa. Ya, saudara-saudari, saya tidak mengatakan, oh, kamu pergi saja berbuat dosa karena Tuhan telah membayar semuanya dalam satu pembayaran. Bukan begini, ya, saudara-saudari. Di saat kamu menerima Tuhan, ya, di saat kamu menerima Dia sebagai juru selamat kamu, Dia telah membayar hidup kamu yang lama itu dalam satu pembayaran. Tuhan telah mati untuk kamu, dan kamu hanya perlu menerima Dia, dan Dia akan memberi kamu kasih karunia-Nya. Amin. Ya, jangan pergi berbuat dosa karena kasih karunia Tuhan itu akan memaafkan kita. Bukan begitu, ya, saudara-saudari. Ya. Dan poin saya yang terakhir, grace is unearned, ya, kasih karunia yang tidak boleh diperolehi atas usaha diri. Ya. Mari kita lihat Roma pasal 11 ayat 6 mengatakan, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Ya, mari saya terangkan kepada kita, ya. Kasih karunia itu adalah satu atau dua saja, ya, saudara-saudari, yaitu sama ada percuma ataupun diperolehi. Ya. Dan kebanyakan dalam kita tidak mau percaya yang kasih karunia Tuhan itu adalah percuma. Ya, dan kita sentiasa bertanya kepada Tuhan, Bapa di surga, kamu tidak kehabisan untuk memaafkan kami, kamu tidak ada kehabisan untuk memaafkan kami, kamu tidak akan berhenti memberkati kami. Tuhan mengatakan tidak, karena itu adalah percuma. Ya,
itu bukan hadiah, ya. It's not a gift if you have to pay for it. Itu bukan hadiah kalau kita perlu membayarkannya, ya. Kamu bayangkan saja kamu dalam pesta hari jadi kamu, di birthday party kamu, ya, mengatakan, Christina, I don't know why I like Christina. Who is Christina? Oh, Christina. Ya, di sini hari jadi kamu ya hari ini. Jadi saya telah belikan hadiah. Jadi kamu pun membuka hadiah itu. Dan kamu tuh, thank you, terima kasih, saya suka banget. Dan kawan kamu juga bertanya, oh, kamu suka ya hadiah itu? Dan kamu pun, iya, saya suka. Jadi kawan kamu mengatakan, oh, kamu harus bayar, itu adalah 1.530 ringgit. Bayangkan saja kamu harus membayar hadiah yang kamu terima. Itu bukan hadiah namanya, saudara-saudari. Because it's not free if I have to pay for it. Itu bukan percuma kalau saya harus membayar hadiah itu. Dan di sini saya mau kita fahamkannya dalam Efesus 2 tadi, ya, ayat 8 mengatakan itu adalah pemberian Allah, ya, pemberian Allah. Mari kita baca sekali lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, betapa bagusnya Tuhan memberikan kepada kita. Amin. Apa yang kita boleh lakukan dengan hadiah, ya, apa yang kita boleh lakukan dengan pemberian Allah, ya, kita hanya boleh lakukan satu hal saja, saudara-saudari, yaitu menerima kasih karunia Tuhan. Sebab itu Tuhan datang kepada kita hari-hari, ya. Saya tidak mau mengatakan hari Ahad saja, karena kita kalau itu, ya, itu akan membuat kita seperti Sunday goer, ya, orang yang pergi gereja hari Ahad saja, ya, orang Kristen di hari Ahad only, ya. Tetapi Tuhan datang kepada kita hari-hari. Dia datang, ya, dia coba untuk memberi hadiah ini, dia coba untuk memberi pemberian ini, ya, kasih karunia ini. Dan kasih karunia ini, ya, saudara, saya mau mengatakannya, kasih karunia ini ada nama, ya. Namanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kasih karunia kita. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan datang dalam hidup kita, ya, saudara-saudari. Dia sering mengetuk di pintu hati kita. Apa yang kita boleh lakukan adalah untuk membukakan pintu hati kita dan menerima Tuhan Yesus. Jadi kasih karunia Tuhan itu tidak kita boleh perolehi dengan usaha diri kita sendiri. Karena Tuhan Yesus, dia datang sendiri dan mengetuk di pintu hati kita. Tuhan Yesus yang mahu memberi kasih karunia-Nya itu. Dan itu adalah percuma, saudara-saudari. Kita tidak perlu melakukan apapun, ya. Ini bukan ajaran di mana kita harus membuat perkara yang baik supaya Tuhan akan tetap menyayangi kita, Tuhan akan tetap mencintai kita, dan Tuhan akan tetap memberkati kita. Kita tidak perlu melakukan apapun, saudara-saudari. Tetapi kita hanya perlu menerima Tuhan Yesus, menerima kasih karunia-Nya itu. Amin. Jadi saya harap, ya, saudara-saudari, kita faham kasih karunia Tuhan. Kita dapat memahami, ya, lagi dalam kasih karunia Tuhan yang mengagumkan ini, ya. Karena kasih karunia Tuhan itu tidak boleh diukur, kita tidak boleh samakan, kita tidak boleh letakkan satu ukuran, ya, ataupun satu standard, ya, di mana kita harus dapatkan kasih karunia Tuhan, ya. Dan kasih karunia Tuhan itu memang kita tidak layak untuk menerima, tetapi Dia cinta akan kita. Tuhan sayang akan kita, saudara-saudari, walaupun kita tidak layak untuk menerimanya, ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk dosa-dosa kita,
ya, walaupun kita tidak layak untuk menerima itu. Sepatutnya kita yang ada di dalam kayu salib itu ya, di atas kayu salib itu ya, saudara-saudari, ya. Tetapi Tuhan membayar pembayaran itu dalam satu kali. Dia mati di kayu salib satu kali untuk kita. Dan of course ya, kasih karunia itu kita juga tidak boleh perolehi dengan diri sendiri. Tidak ada apa yang boleh kita lakukan yang boleh kita dapatkan kasih karunia Tuhan. Ini bukan seperti dalam hidup kita di mana kita pergi grocery shopping ya, di mana kita membeli belah. Ya, itu bukan seperti itu ya. Oh, saya mau kasih karunia. Hari ini saya mau kasih karunia, jadi saya pergi beli kasih karunia. Bukan, saudara-saudari. Kita tidak boleh perolehi kasih karunia Tuhan dengan usaha diri kita sendiri. Dan kasih karunia ini adalah seseorang, dan orang itu namanya Tuhan Yesus. Jadi di sini saya mau kita fahamkan bahwa Tuhan, Dia sentiasa menarik kita, Dia sentiasa menolak kita, Dia sentiasa mendukung kita karena kasih karunia-Nya. Kalau kita rasakan dalam hidup kita, seperti kita itu telah we hit rock bottom, kita telah jatuh ya, kita telah tumpas, kita rasakan diri kita ini sudah tidak berguna, tetapi di saat kita dapat bangkit kembali, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Saya mau kita fahamkan ini, saudara-saudara, di saat kita mempunyai masalah di dalam hidup kita, dan di saat kita dapat ya mengatasi masalah itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saya mau berhenti di sini karena saya mau sharekan lagi seterusnya dalam minggu yang akan datang. Jadi saya berdoa kita akan lebih more prepared ya, kita akan lebih bersiap untuk minggu depan ya. Siapkan hati kita, nota-nota kita, buku nota kita ya, hati kita untuk menerima firman Tuhan dan juga memahami lagi dalam tentang kasih karunia Tuhan. Karena saya juga sedang belajar ya, saudara-saudari ya. Saya berterus terang ya, selama ini saya hanya berpikir kasih karunia Tuhan itu ya sentiasa ada, tidak pernah akan habis dan sebagainya. Tetapi kasih karunia itu adalah lebih lagi. Kasih karunia Tuhan itu sangat-sangat mengagumkan. Amen. Amen, haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami berterima kasih ya Bapa, pada malam ini kami mau berdoa. Kami mau berterima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu ya Bapa. Kasih karunia-Mu ya Bapa di dalam hidup kami yang tidak pernah yang tidak boleh kami usahakan dengan diri kami untuk memperolehi kasih karunia-Mu ya Bapa, tetapi Kamu tetap memberikan kami ya Bapa kasih karunia-Mu ya Bapa. Dan bukan saja kasih karunia yang biasa, tetapi kasih karunia yang mengagumkan ya Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa pada malam ini ya Tuhan, Engkau akan terus ya Bapa, haleluya, Engkau akan terus memberkati kami ya Bapa dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya, Engkau akan terus memberkati dan juga memberi perlindungannya Bapa di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami terima kasih untuk kasih karunia-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, di saat kami kembali minggu yang akan datang ya Tuhan, kami berdoa ya Bapa agar kami akan lebih bersiap ya Tuhan untuk memahami ya Bapa lagi dalam ya Tuhan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu yang mengagumkan ya Bapa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada malam ini. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan berkati saudara-saudari. Ya, saya berharap, saya berdoa kita akan memahami lagi dalam ya, kita akan mengerti lagi dalam kasih karunia Tuhan, dan ya saya berharap minggu yang akan datang lagi akan memberikan kita lagi ya lebih banyak ya info-info tentang kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan berkati. Jumpa lagi minggu depan. Haleluya.